Baik, kembali lagi bersama kita di Win the Ocean Podcast ya. Kali ini saya bersama dengan Pak Hardika. Pak Hardika ini pendidikannya dulu teknik perkapalan, naval arsitek, kemudian melanjutkan ke Southampton ya Pak ya. Iya. Bidangnya ke Marine Engineering. Jadi komplit naval arsitek kemudian marine engineering. Nah, cuman selama di PKI ini ya, Pak Hardika ini banyak juga menangani case-case kapal-kapal yang sedang berurusan dengan port state control. Jadi pada sesi kali ini kita akan bicara atau diskusi tentang PSC. Jadi yang pertama sekali nih Pak Dika, bisa dijelasin tuh PSC itu apa atau port state control tuh? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi untuk menerangkan terkait dengan PSC ini, maka kita harus melihat dulu bagaimana posisi tiap-tiap negara yang diatur dalam konvensi internasional tersebut atau hukum pelayaran internasional itu UNCLOS. Nah, di sana ditetapkan ada namanya flag state, yaitu kapal bendera negara yang memberikan benderanya kepada kapal-kapal tersebut, sehingga kapal tersebut menjadi bagian dari warga negara dari bendera tersebut. Nah, dengan demikian maka kapal tersebut wajib mengikuti hukum yang berlaku di negara kewarganegaranya. Oke, nah kalau kapal itu berlayar dari satu negara ke negara yang lain, berarti dia harus ikut hukum yang mana? Hukum negara yang dia kibarkan benderanya? Secara teknisnya kapal itu sebelum keluar dari negara asalnya, dia akan diperiksa oleh namanya flag state officer tadi untuk memastikan bahwa kapal tersebut sudah mematuhi peraturan-peraturan yang diratifikasi oleh negara asal tersebut. Hanya saja ternyata dalam prakteknya hal ini dirasa kurang efektif, sehingga perlu ditambahkan namanya second layer atau second barrier yang namanya port state control atau PSC. Port state control ini berarti adalah suatu mekanisme pemastian peraturan tapi dilakukan bukan oleh negara asal, tapi oleh negara tujuan yang melakukan namanya port state control officer. Nah, kalau gitu hukumnya gimana? Kalau tiap negara punya aturan sendiri-sendiri. Nah, di sini yang diwajibkan adalah memenuhi peraturan konvensi internasional, tapi pada prakteknya kita akan mengikuti hukum dari negara tujuan. Sebagai contoh di Amerika US Coast Guard, meskipun kita sama-sama meratifikasi SOLAS, tapi karena mereka mempunyai sebuah peraturan yang dirasa lebih ketat daripada peraturan yang ditetapkan oleh SOLAS atau IMO Convention lainnya, maka di sini kapal-kapal yang berlayar ke Amerika ini harus mematuhi namanya US Coast Guard CF itu kalau nggak salah. Oke, kalau begitu ya setelah diperiksa itu dampaknya seperti apa atau output dari pemeriksaan PSC itu apa sih Pak Dika? Ya, secara garis besar yang saya tahu adalah ketika kita memeriksa atau PSC naik atas kapal, yang diperiksa adalah segala kesesuaian, ketepatan, bagaimana profesionalisme dari kru mengatur kapalnya dan lain sebagainya sesuai dengan persyaratan konvensi internasional. Yang di sana nanti dia akan membuat laporan bisa berupa kondisi bahwa kapal ini layak sehingga dia bisa berlayar kembali ke negara asal, atau dia membuat sebuah temuan di sana, daftar temuan. Temuan ini maksudnya adalah non-conformities ya, atau sesuatu yang tidak yang disinyalir tidak mematuhi persyaratan dari hukum konvensi internasional yang diatur diratifikasi oleh negara tujuan tersebut. Oke, berarti setelah diperiksa bisa jadi hasilnya kalau tidak memenuhi seperti apa? Ketika tidak memenuhi tapi dia dalam kondisi yang masih memungkinkan untuk berlayar, maka port state akan mengeluarkan namanya deficiencies, daftar deficiencies. Nah, daftar deficiencies ini ada berbagai macam. Ada yang cuma sebagai catatan, ada juga yang dirasa bahwa dia itu harus diperbarui selama 3 bulan ke depan, atau mungkin malah diperbaiki setelah sampai di pelabuhan terdekat atau tujuan terdekat, next port gitu ya. Bahkan ada yang paling parah adalah harus tidak boleh kapal berlayar sampai seluruh temuan tersebut diperbaiki. Jadi ada beberapa kode di sana Mas Afif. Ada kode 17, kode 19, ada kode 30 dan seterusnya. Yang paling berat adalah kode 30 di mana kapal tersebut dinyatakan ditahan atau detain dari pelabuhan negara tujuan tersebut dan tidak diperkenankan meninggalkan pelabuhan itu sampai temuan port state control officer tadi dilaksanakan dengan baik. Oke, berarti itu cukup menghambat operasional kapal ya Pak? Ya, cukup menghambat karena kapal tersebut tidak bisa mengalir muatan lagi, dan tentunya kerugiannya adalah mungkin liner yang akan diserobot oleh
trader yang lain, dan pemilik kapal juga harus mengeluarkan biaya operasional sementara kapal tidak bisa beroperasi. Ini tentunya sangat merugikan, tapi ini cukup efektif untuk membuat milik kapal segera memenuhi tuntutannya agar kapal bisa kembali ke negara asal untuk memuat muatannya sebelum melakukan trading kembali. Oke, kalau begitu nih Pak Dika, satu kapal dia berlayar ke banyak negara. Nah, kalau di setiap negara diperiksa, berarti habis berapa banyak waktu tuh untuk nunggu di pelabuhan? Kalau diperiksa terus nih, habis dari Cina misalnya, terus mampir Hong Kong diperiksa lagi, mampir Taiwan diperiksa lagi. Oke. Ini sebenarnya sudah dijembatani dengan adanya mekanisme yang disarankan oleh IMO, yaitu membentuk koordinasi atau namanya Memorandum of Understanding. Koordinasi ini dimaksudkan adalah agar setiap PSCO atau kantor PSC dari masing-masing negara tersebut memiliki sebuah wadah untuk saling berkoordinasi supaya tidak terjadi yang Pak Abu bilang tadi, saling diperiksa di negara-negara tujuannya. Pada kapal ini misalkan muter-muter dari Filipina, Thailand, Jepang, Korea, supaya nggak dilakukan bersekali-kali, maka ketika sudah diperiksa salah satu negara, maka negara yang lain bisa melihat hasil pemeriksaannya dan bisa melihat bahwa kapal tersebut memenuhi atau tidak dari suatu wadah yang disebutkan tadi atau MOU. Di wadah ini sebenarnya setiap negara-negara itu tidak diwajibkan menjadi anggota. Cuman kita IMO sampai rekomendasikan bahwa negara-negara yang berdekatan supaya tidak mengurangi effort yang berat untuk memeriksa kapal setiap kali kapal datang untuk berrelasi dalam anggotaan MOU tersebut. Saat ini ada beberapa MOU di dunia, namanya Paris MOU, Indian MOU, Mediterranean MOU, atau Tokyo MOU, yang saat ini negara Indonesia adalah menjadi bagian dari koordinasi di Tokyo MOU itu karena negara-negara Tokyo MOU beranggotakan negara-negara Asia Tenggara, Asia Tengah yang cukup dekat posisinya dengan Indonesia dan Australia. Berarti Asia Timur, Tenggara sampai Australia itu satu koordinasi gitu ya, Tokyo MOU, kemudian Samudra India, terus nanti ada Paris MOU itu berarti Eropa ya, Eropa, Pak? Seperti itu. Dan di sini di MOU tersebut dibuatlah sistem yang namanya inspection regime. Sebagai contoh di Tokyo MOU di mana negara kita menjadi bagian dari MOU tersebut, rezimnya itu mengatakan ada namanya kapal bagaimana jadwal kapal-kapal itu diperiksa tergantung dengan resiko kapal tersebut. Jika kapal tersebut mengalami namanya status high risk, maka kapal itu akan diperiksa setiap 2 bulan atau berapa kali dalam kedatangan. Kemudian ada namanya medium risk, di mana kapal itu akan diperiksa lebih pendek, mungkin setiap setengah tahun. Dan namanya low risk, di mana kapal itu mungkin selama setahun penuh atau next 18 bulan baru diperiksa ulang oleh PSCO manapun di negara tujuan tersebut. Siapa yang menentukan dan gimana menentukan level resiko kapal itu, Pak Dika? Nah, kenapa bisa dapat high, medium, low? Bagaimana menentukannya? Beberapa negara tersebut, beberapa MOU tersebut memiliki mekanisme penentuan masing-masing dengan scoring, Pak Afif. Jadi metodenya kuantitatif. Nah, di sana dengan metode tersebut ada beberapa skor, diantaranya adalah melihat bagaimana jenis kapal tersebut, melihat umur kapalnya, melihat bagaimana status negara asalnya, apakah dia termasuk negara yang sangat mematuhi peraturan, yang nanti diindikasikan oleh list Tokyo MOU yang saya bisa bahas nanti berikutnya. Kemudian juga dari bagaimana temuan terhadap pemenuhan safety management system di kapal tersebut maupun di perusahaannya. Nah, masing-masing dari faktor-faktor ini, umur kapal, tipe kapal dan lain-lain sebagainya, ini akan memberikan sebuah nilai skor. Di mana kalau skor itu lebih dari 4, itu akan dinyatakan kapal yang termasuk dalam kondisi kategori high risk. Di mana kondisinya 2 sampai 4 termasuk dalam medium risk dan 0 sampai 2 adalah low risk, seperti itu. Berarti riwayat pemeriksaan terhadap suatu kapal itu mempengaruhi level resiko kapal itu ke depannya gitu, Pak ya? Betul. Apalagi kalau dalam sistem MOU ini itu akan dilihat selama 3 tahun terakhir. Jadi ketika kita sekarang 2022 kita akan lihat dari tahun 2019 dan seterusnya. Jadi dilihatnya selama 3 tahun akumulasi ke belakang. Artinya kapal kalau berlayar nih ke negara-negara, contoh di Tokyo MOU, negara-negara anggota Tokyo MOU, setiap kapal kita singgah di pelabuhan, diperiksa, nah itu pemeriksaan itu masuk record dan itu dikumpulkan tuh selama 3 tahun. Betul. Itu yang menjadi penilaian menjadi salah satu faktor
untuk menentukan level resiko masing-masing kapal, begitu Ya, Pak betul. Dengan begitu PSCO itu akan tahu mana kapal-kapal yang speknya diperiksa, speknya mungkin belum saatnya diperiksa dan seterusnya. Tapi pada dasarnya basically ketika kapal itu baru masuk ke suatu pelabuhan, dia akan langsung diperiksa oleh PSC. Jadi ini harus membuat ada awareness di pemilik kapal bahwa ketika kita pertama kali masuk ke negara tersebut, sangat diutamakan agar dia diperiksa dengan baik dan menjaga agar kondisi kapal terbaik. Oke, berarti gimana nih Pak Dika supaya kapal kalau sedang diperiksa PSCO hasilnya itu baik sehingga untuk itu akan memberikan record yang baik untuk penilaian level resiko kapal itu ke depannya. Karena kan berarti penilaian sekarang kalau tahun depan misalnya ada beberapa defisiensi atau detensi, maka resiko kapal itu akan misalnya turun jadi low risk. Kalau dia diperiksa bagus terus, dia akan naik jadi medium atau kalau temuannya banyak jadi high risk dan sebaliknya, seperti itu ya. Terus gimana caranya supaya mempersiapkan pemeriksaan PSCO itu supaya level resiko kapal tuh jadi rendah atau enggak rentan untuk diperiksa PSC? Oke, yang saat ini sangat sering sekali terjadi adalah bagaimana menangani safety management system di dalam perusahaan pelayaran masing-masing. Jadi mungkin yang pertama kali diutamakan adalah sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apakah kapal tersebut dilengkapi dengan mekanisme yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan perusahaannya di darat, siapa penghubungnya dan seterusnya, apakah mereka memiliki perusahaan cukup dan seterusnya. Di samping itu ketika PSCO naik atas kapal, yang dilihat pertama kali adalah kesesuaian. Kesesuaian ini maksudnya adalah apakah bagian-bagian kapal tersebut terawat dengan baik, barang-barang benda-benda terutama pengatur safety itu diletakkan sesuai dengan tempatnya, apakah kru bersikap profesional menggunakan peralatan keselamatan dan pakaian kerja sesuai dengan kebutuhan yang di atas kapal, dan apakah dokumen-dokumen di atas kapal itu lengkap dan mereka familiar terhadap dokumen-dokumen petunjuk yang ada di kapal tersebut. Nah, berarti paling enggak itu kayak first impression gitu ya, first apa impression yang is very terlihat important. di Kebersihan, oleh mata, kerapian, kesesuaian, profesional dan seterusnya. Di sini ketika PSCO sudah menyatakan cukup dengan pemeriksaannya, dia menyatakan bahwa kapalnya sudah cukup terlatih dengan baik, biasanya sangat jarang sekali mereka terjun ke dalam hal yang lebih detail. Tapi ketika mereka merasa itu tidak cukup, mereka mau ke tahap detail. Yang periksa adalah bagaimana fungsi-fungsi dari semua alat selamatan atas kapal ini diperlakukan dengan baik. Jangan lupa, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu benda yang dalam kondisi tidak beroperasi dan kita biarkan. Contohnya Anda dalam melakukan perbaikan pompa sehingga pompa tidak berfungsi. Jangan sampai itu terjadi saat kapal mau berlayar. Diusahakan semua akan selesai. Dan jika memang bisa dilaksanakan, maka sebaiknya pemilik disarankan memiliki gudang atau bengkel di mana dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara cepat. Tentunya nggak semua perbaikan bisa dilakukan secara cepat ya Pak Afif di pelabuhan, terutama karena butuh permit dan juga mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan peralatan khusus yang membutuhkan kontraktor datang kapal tersebut. Berdasarkan pengalaman kami juga beberapa PSC tersebut selain meriksa tentang kecakapan dan juga bagaimana kapal tersebut bekerja, PSC ini juga minta penjelasan ke kru kapal di mana kru kapal diminta untuk mempresentasikan item-item yang akan diperiksa oleh PSC tadi. Nah, di sini dinilai kemampuan berkomunikasi juga penting. Ketika pemilik kapal atau kru kapal tersebut salah dalam menjelaskan, bahasanya salah karena mereka berhadapan dengan orang asing, bisa jadi malah PSCO ini akan mendapatkan impresi yang keliru sehingga akan menimbulkan namanya defisiensi yang parah, bukan detenable deficiency tadi. Oke, seperti itu ya, lumayan banyak ya. Dan ada nggak sih, saya pernah dengar namanya CIC ya, Concentrated Inspection Campaign. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dika, sebagai lanjutan dari item yang banyak yang baru dijelasin tadi. Memang kalau saya garis bawah ya, setiap PSCO, kantor PSC di masing-masing negara tersebut memiliki ciri khas Pak. Memang apa yang diperhatikan di negara tersebut adalah tergantung dari apa yang sering mereka temukan terhadap negara tertentu atau kapal yang sering masuk ke dalam pelabuhan negara mereka. Nah, supaya tidak menjadi hal yang semakin beraneka ragam ini, maka dalam setiap memorandum itu dibuat yang namanya Concentrated Inspection Campaign. Ini bukan hal yang mandatory yang harus dilaksanakan secara hukum internasional, bukan, tapi ini kesepakatan dari memorandum masing-masing. Kebetulan dengan memorandum itu melaksanakan CIC, maka secara serentak dalam periode tertentu setiap PSCO itu harus melakukan pemeriksaan pada item tersebut secara mendetail.
Jadi diutamakan sekali. Sebagai contoh, mungkin tahun lalu ya kita mendapatkan CIC dari Tokyo MOU berupa stability booklet atau terkait dengan stabilitas. Maka semua PSC itu dengan tema stabilitas memeriksa semua hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas, mulai dari dokumentasi, kecakapan, pengoperasian, hingga konstruksi dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan pemilik kapal juga semakin lama semakin siap karena one by one, little by little mereka akan perbaiki kapalnya. Nggak harus dilaksanakan semua harus perbaiki, tapi bertahap sesuai dengan tema yang ditetapkan dari masing-masing MOU tadi. Baik, terima kasih banyak nih Pak Dika, informasinya banyak sekali, terutama tips-tips ya untuk mempersiapkan kapal sebelum tiba di pelabuhan asing. Selain item sesuai konvensi, ada juga tema CIC. Oke, mungkin sesi kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya, Wind the Ocean Podcast.